tenanan. Senyumnya mana? Jahannamu khalida fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzab. Sultan mau pergi kemana? Ke rumah kah? Ke rumah kah? Kakek kakai kah? Kai. Sultan mukanya mirip siapa, Jar? Hah? Sultan mukanya mirip siapa, Jar? Mirip kah? Ih, Sultannya malu. Tadi nonton SpongeBob. Sultan. Jadi malam harinya kita beli nasi padang di dekat rumah. Masya Allah pemirsa, ini nasi padang ini enak banget, nggak pelit gitu ya. Harganya tuh cuma 18.000 doang. Aku itu udah lama banget pengen banget beli nasi padang. Aku bilang kalau ada rezeki lebih, bilang ke suami aku beliin ya nasi padang. Alhamdulillah pemirsa ada rezeki lebih. Oke, next pagi harinya ini kucing aku, si anak kucing yang bukan anak kucing lagi, dia minta maem dan entah kenapa ini ya keset aku ini setiap paginya selalu di luar karena kucing aku itu dia selalu ngorek-ngorek gitu ya di bawah pintu itu, dia ambil gitu ya pakai kuku dia dan dia keluarkan setiap hari seperti itu setiap malam. Karena dia setiap malam aku keluarkan ya, karena pernah waktu itu nggak aku keluarin kucing aku tuh malam, ternyata dia itu di dalam rumah. Nah mulai saat itu dia ketika malam tidak pernah lagi di dalam rumah, harus aku keluarkan. Oke pemirsa, ini aku setelah sholat subuh, harinya juga masih gelap ya pemirsa ya. Jadi aku putuskan untuk jalan-jalan di sekitaran komplek rumah aku. Masya Allah pemirsa, udaranya ini segar dan pemandangannya subhanallah enak banget pemirsa, adem banget ya pemirsa ya. Alhamdulillah kita pindah di sini, hati kita itu tentram, damai, suasananya pun juga nyaman. Ini juga ada kembang karamunting ya yang warna ungu, namanya karamunting, itu bisa dimakan buahnya warna ungu. Tapi kalau aku mungkin nggak mau makan ya karena nggak terbiasa gitu. Oke pemirsa, ini aku lagi menikmati pemandangan, menikmati embun-embun pagi yang segar. Ya semoga aja badan ini sehat, pikiran ini tenang. Karena akhir-akhir ini aku merasa badan aku itu lemes banget, selemes-lemesnya pemirsa. Sampai aku itu gitu ya jarang banget mengerjakan pekerjaan rumah itu sampai ketunda-tunda gitu berkali-kali karena badan ini terasa sangat tidak enak. Entah kenapa gitu ya pemirsa, aku kan pernah kena COVID ya, hari raya Idul Adha tahun kemarin pernah kena. Jadi setiap kali nggak enak badan, kurang istirahat, jadi badan aku tuh kayak drop banget pemirsa. Next, setelah aku jalan-jalan pagi, ini kucing tetangga dia minta maem lagi ya. Ini entah kenapa gitu si kucing tetangga ini suka banget ke rumah kita dan makan di sini. Kemarin ya ada pernah 2 hari gitu nggak kesini-sini, nggak ke rumah kami. Dan setelah 2 hari itu ternyata dia muncul pemirsa, badannya kurus kering, masya Allah kasihan banget. Kalau pelihara binatang gitu ya, dikasih makan gitu ya, jangan nggak dikasih makan, kasihan. Atau kalau kita nggak bisa ngasih makan, keluarin aja binatangnya biar dia itu cari sendiri makanannya. Pokoknya jangan sampai gitu ya binatang peliharaan itu kelaparan, soalnya itu ya jadi dosa untuk kita sendiri ntar di akhirat. Oke, next setelah itu aku ini beresin meja makan Osin aku. Terus kemarin kan mertua aku baru ngasih meja bulat ini, taplak meja kain ini ke aku. Kata beliau ini nggak kepake lagi, kamu aja yang pakai. Oke, alhamdulillah ada lagi dikasih mertua, masya Allah. Makasih ya mama, semoga mama sehat dan panjang umurnya. Aduh jadi cantik deh meja makan kita, subhanallah. Mau minum kopi ice? Anda kapan masuk video?
Darling adik kecil. Woi. Darling adik kecil, mau es? Mau es kopi? Adik kecil? 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Enak darling? Adik kecil? Enak darling? Adik kecil enak? Enak darling? Oh, tangannya enak darling. Oke, next habis kita minum kopi, dapur aku itu kotor, jadi aku putuskan ngebersihin dapur dan juga kompor aku. Ini isinya ya Mr. Muscle itu bukan Mr. Muscle ya, tapi air dan juga soda kue aja. Jadi aku itu suka banget ya sama, pokoknya jatuh cinta banget sama soda kue ini untuk membersihkan segala perabotan di rumah. Karena ya memang selain bersih ya, juga tangan aku itu nggak kasar dan juga nggak berkerut gitu ya setiap kali aku membersihkan perabotan rumah. Mungkin ya karena bahannya itu bahan makanan gitu ya, bukan bahan kimia, jadi ketika kena kulit itu nggak kasar dan juga tangan aku tetap lembut pemirsa. Oke, ini aku nyambi ya sambil ngebersihin kabinet aku, sambil juga aku masak air panas untuk bikin kopi suami aku. Jadi dia itu memang pecinta kopi banget ya, terutama kopi hitam. Suami aku tuh ya berapa kali gitu ya dalam sehari itu mungkin ya 5 gelas atau 6 gelas entah kenapa gitu ya, banyak banget dia minum kopi. Kalau aku ya minum kopi ya pagi aja ya, setiap bangun tidur aku langsung minum kopi yang panas tanpa gula. Kalau suami aku ini dia itu entah berapa kali ya, 5-6 kali sehari lah ya, segelas yang besar ini, dan gulanya itu 2 sendok makan. Kopinya ini 1 sendok teh. Setiap kali aku bikinkan itu seperti ini, suami aku pakai air panasnya full, karena kalau nggak full katanya kurang sedep, kurang resep gitu. Jadi kalau bikin gitu ya harus yang panas betul. Ini ada sisanya dari aku masak air, terus aku masukkan ke teko putih ini, teko zaman bahari ya, punya mertua aku. Jadi ini khusus untuk air buat susunya anak aku si Sultan. Oke, sambil dijampi-jampiin ya kopinya biar suami aku tetap setia kepada aku. Oke, next untuk makan siangnya. Kali ini aku bikin nasi uduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku masak nasi uduk. Karena kan tadi aku jalan sebentar ya sama suami aku ke Queen. Soalnya mertua aku itu beliau kan jualan gitu ya. Jadi minta belikan rokok untuk dijual. Jadi aku sekalian aja gitu ke pasar, terus ada lewat di pinggir jalan nasi uduk ayam geprek. Terus aku bilang, oh ini enak banget nih yang gitu, ayam gepreknya, apalagi nasi uduk. Terus kata suami aku, kenapa kamu nggak bikin aja sih nasi uduk? Dia bilang, oh iya bener juga ya. Jadi aku putuskan makan siang hari ini nasi uduk pakai tempe sambal goreng. Jadi aku beli tempenya ini murah meriah, cuma 2.000 aja. Dan yang aku pilih itu yang pakai daun ya, daun pisang. Karena menurut aku ya kalau pakai daun pisang itu ya agak berbeda ya, lebih wangi dan menurut aku itu lebih enak. Oke, ini adalah bumbunya untuk bikin ayam Kentucky: garam, royco, dan juga bawang putih, vetsin, dan juga ini ada lada. Jadi diulek aja semuanya, terus aku campurkan air untuk dicampurkan ke ayamnya. Jadi ini aku campur ke air ya pemirsa, biar nguleknya itu lebih gampang. Dan juga semua bumbu-bumbu yang ada di ulekan itu tidak ada tersisa sedikit pun. Sayangkan pemirsa, apalagi bahan-bahan sekarang itu lagi mahal-mahalnya. Dan sekarang juga bensin juga naik ya pemirsa ya, entah kenapa gitu ya, semuanya naik, semuanya mahal. Sedangkan pendapatan kita itu tetap aja gitu, bahkan menurun. Entah kenapa. Oke, setelah ini kita aduk-aduk ayamnya yang sudah dibumbui, terus aku campur sajiku biar
tepung keringnya itu menempel. Jadi setelah aku aduk-aduk seperti ini, setelah ini aku diamkan beberapa saat biar bumbunya itu meresap ke ayamnya. Dan ini aku bikin ya untuk sambal goreng tempe, ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan cabai besar dan juga cabai setan. Dan ini aku mau blender aja. Soalnya kalau ngulek aku itu nggak pernah gitu ya. Nggak pernah itu apa bahasanya lanik. Kalau bahasa Banjarnya itu lanik ya. Kalau bahasa Indonesia tuh entah apa ya. Tolong komen di sini. Oke, next ini aku bikin nasi uduk. Setelah itu aku masak di Magicom, tapi di kompor dulu. Setelah kering gitu, baru aku masak ke Magicom. Ini aku mau bikin ayam Kentucky dulu. Ini pakai tepung biasa aja. Kalau aku sih tepungnya tepung ini ya, tepung kemasan yang harga 14.000 1 kilonya. Kalau mau lebih bagus lagi sih sebenarnya supaya lebih keriting, sebenarnya bagusnya itu tepung curah ya yang kiloan. Oh, itu bagus banget loh pemirsa. Kalau bikin ayam Kentucky itu kalau pakai tepung curah, keritingnya tuh keriting banget. Kalau tepung yang kiloan yang kemasan ini entah kenapa gitu ya, menurut aku keriting sih, mau keriting, tapi nggak sekeriting yang tepung kiloan. Jadi seperti ini ya pemirsa, kalau bikin ayam Kentucky itu pakai rendaman juga dan juga langsung dibalurin ke tepung yang kering dan remes-remes, dibejok-bejok gitu ya. Dan juga nanti juga dikeprek-keprek gitu tepungnya biar nggak nempel dan biar kelihatan gitu keritingnya. Ini juga sambil ya langsung dipanaskan minyaknya. Jadi ketika minyak panas dan juga ketika minyak panas maksudnya ayamnya itu udah ready dan langsung kita goreng. Oke pemirsa, ini minyaknya udah panas, langsung aja ayamnya kita goreng, perlahan kita masukkan biar dia itu melebar gitu ya bentuk ayamnya, nggak ngegumpal dan keriting-keriting dari tepungnya itu kelihatan ya saat kita goreng. Oh ya, ini apinya ini besar beberapa menit, setelah itu baru kita kecilkan. Alhamdulillah pemirsa, ini durasinya aku potong karena kalau nggak aku potong nanti durasinya panjang banget pemirsa. Ini udah mateng ya ayam gorengnya, alhamdulillah. Terus ini aku lanjut mau masak tempe yang aku potong-potong tadi. Ini mau aku goreng kering aja deh ya. Soalnya ini buat aku aja ya, sama suami aku, anak aku Sultan itu nggak bisa makan, jadi aku goreng kering aja. Oke, jangan biarkan ya pekerjaan itu nunggu gitu. Jadi nyambi-nyambi ya, aku masak tempe, terus aku potong-potong semangka yang tadi aku beli. Semangka sekarang agak murah ya pemirsa, alhamdulillah ada juga yang murah selain BBM yang mahal dan juga sembako yang mahal. Alhamdulillah ada semangka 1 kilonya 7.000, bahkan ada yang 6.000 pemirsa. Ini aku bikin ya untuk cemilan cuci mulut dah ya untuk makan kita, karena kan ya makan kita berat, nasi uduk dan juga sambal goreng tempe agak-agak pedas dan berminyak gitu ya. Jadi aku campurin lagi, aku makan gitu ya sama semangka, jadi biar ringan lah gitu ya, supaya kepalanya nggak tegang. Oke, next tempenya udah mateng dan alhamdulillah lumayan kering. Jadi kita tiriskan dulu ya pemirsa tempenya. Setelah itu kita tiriskan. Ini aku mau lanjut numis bumbu untuk tempe sambal goreng tempenya. Aku tiriskan dulu minyak yang bekas menggoreng ayam dan tempenya itu. Tirisannya juga dikasih sama kakak ipar aku. Terima kasih kakak ipar, I love you. Alhamdulillah semua perabotan ini adalah dikasih sama kakak ipar dan juga mertua. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini bumbu sambal tempe sambal gorengnya udah aku tumis. Setelah itu aku masukkan 1 sendok makan gula merah dan juga tempenya jangan lupa ya pemirsa. Entah ya ini kayaknya gak kerekam deh ya saat aku masukkan gula merah. Oh ada ternyata. Aduh, gimana sih aku ini.
Setelah diaduk-aduk ya gula merahnya, kita masukkan bumbu-bumbunya seperti biasa, garam, lada, vetsin, dan juga penyedap rasa ayam dari Royco. Ini bukan iklan ya, ini ya memang kebiasaan aku aja gitu pakai Royco. Gimana nih pemirsa, makan siang pemirsa apa? Silahkan komen di kolom komentar ya, kita sharing-sharing. Barangkali mungkin ada ide untuk aku gitu, makan siangnya apa buat berikutnya. Oke pemirsa, ini udah mateng, Masya Allah, Alhamdulillah. Nasi uduk aku entah kenapa warnanya ini kuning ya, mungkin karena aku pakai daun salam yang udah kering ya, jadi ya agak kuning.